kerja terus. Gak punya tabungan, udah banting tulang. Sampai tulang ngejerit, tapi uang gajian cuma numpang lewat. Yang penting happy dulu, kalau udah habis ya udah balik lagi. Makan mie instan dan ngutang ke orang tua. Lucunya, pas lagi bokeh pun tetap aja ada godaan. Flash sale atau promo beli 1 gratis 5. Dan anehnya, kayak refleks, tangan langsung klik beli sekarang. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Karena kenyataannya banyak dari kita yang berpola pikir seperti itu. Termasuk Hani. Dulu, Hani hidup dengan kebiasaan seperti itu. Ya, bisa dibilang itu pola hidup orang miskin. Bekerja, dapat uang, lalu habiskan semalam. Padahal kebiasaan kayak gitu tuh yang pelan-pelan ngerusak keuangan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita gak sadar. Karena sudah kebiasaan, ya jadi malas mau ngerubahnya. Apalagi kalau lingkungan sekitar kita kayak gitu semua, ya udah cocok. Jadi di video ini, Hani mau bahas 5 kebiasaan orang miskin yang sering dianggap wajar. Bukan buat ngehina, bukan buat nyindir, tapi buat ngajak kita semua buat mikir ulang. Mau sampai kapan kita hidup gini terus? Dan mungkin setelah nonton ini, semoga kita semua jadi sadar dan paham. Yuk, kita mulai yang pertama, yaitu hidup untuk flexing. Zaman sekarang, hidup kayak udah jadi kompetisi. Siapa yang paling kelihatan sukses duluan? Bukan siapa yang akan sukses di masa depan, tapi siapa yang paling update barang-barang keren di sosmed. Dan anehnya, semakin kita pamer di sosmed, semakin dianggap berhasil. Pastinya kita pernah ngerasain ketika kita beli iPhone baru dan di-upload di sosmed, kita langsung dinilai sudah sukses. Terus mereka mikir, kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Akhirnya cari cara kredit cicilan, atau bahkan gali lubang, tutup lubang. Yang penting bisa upload HP baru. Padahal seringkali barang-barang mahal itu dibeli bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan wah di mata orang lain. Dan ini bahaya banget. Kenapa? Karena hidup kamu hanya untuk validasi eksternal, dikendalikan oleh gimana caranya orang lain kagum, bukan karena apa yang kamu butuhkan, melainkan beli barang hanya untuk status. Ngopi di kafe, bukan karena suka kopinya, tapi karena indoornya bisa difoto. Liburan bukan buat healing, tapi supaya captionnya bisa bilang, finally, me time. Kalau kamu pikir ini sepele, coba deh pikir ulang. Kebiasaan kayak gini adalah kebiasaan yang disebut batagor, biar tekor asal kesohor. Tanpa sadar, kamu masuk di kehidupan yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya miskin dalam diam. Karena semua yang kamu pamerkan itu butuh biaya, dan biaya itu seringkali gak sebanding sama penghasilan kamu. Kamu kerja keras siang malam, bukan buat kebebasan finansial, tapi buat menutupi gaya hidup yang sebetulnya gak kamu perlukan. Seperti hamster di dalam roda, muter terus, capek terus, tapi gak kemana-mana. Uang masuk langsung keluar, gaji naik, pengeluaran ikut naik. Gaya hidup terus dinaikkan, tapi tabungan ditumbangkan. Yang lebih parah, kalau ini dijadikan kebiasaan, lama-lama kamu akan merasa, ya, ini normal. Semua orang juga gini. Padahal banyak orang yang diam-diam hidup sederhana dan justru pelan-pelan membangun aset, nabung, dan invest. Mereka nggak kelihatan kaya, tapi lebih tenang dan siap di masa depan. Makanya, kalau sekarang kamu ngerasa hidupmu hanya untuk ajang flexing, coba tarik napas dan jujur sama diri sendiri. Aku beli ini buat siapa sih? Buat diriku atau buat orang lain lihat? Karena orang yang benar-benar kaya nggak perlu pembuktian.
Yang butuh pembuktian itu justru orang yang ngerasa masih kekurangan. Dan semakin kamu mengejar pengakuan, semakin jauh kamu dari rasa bersyukur. 2. Gaji sama dengan belanja. Banyak orang mikir selama masih bisa beli sesuatu dari hasil kerja sendiri, itu tandanya mereka udah sukses secara finansial. Nggak salah sih, tapi itu cuma hanya sementara. Yang jadi masalah adalah sebagian besar dari kita, terutama yang baru mulai kerja, nganggap gaji itu buat dihabisin. Gajian masuk langsung shopping, dapat bonus langsung buka aplikasi, beli tiket buat cari tempat liburan, dan begitu akhir bulan datang, saldo tinggal sisa 1 digit. Dan baru sadar, perasaan uangku tadi banyak. Itu dia, masalahnya gaji dipakai buat konsumsi, bukan buat membangun. Padahal yang bikin kamu kaya itu bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa banyak uang yang kamu simpan dan investasikan. Dari penghasilan itu, banyak yang bilang, nikmatin aja dulu, nanti juga bisa nabung kalau gaji udah gede. Fix, itu bisikan demit. Tapi kenyataannya gaji naik, gaya hidup ikut naik, pengeluaran juga naik, dan nabung tetap nol. Kenapa? Karena nabung dan investasi itu bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan. Orang yang terbiasa ngabisin semua penghasilannya, waktu gajian 5 juta biasanya akan tetap menghabiskan semua penghasilannya meskipun gajinya sudah 10 juta. Yang berubah cuman ukuran barang yang dibeli. Dulu beli sepatu 50.000, sekarang 1 jutaan. Dulu ngopi di warkop, sekarang di coffee shop. Mau pamer sampai kapan? Sampai tiba-tiba ada kebutuhan darurat, seperti motor rusak, orang tua sakit, atau harus bayar sesuatu mendadak dan baru sadar, aku gak punya dana darurat, bahkan tabungan pun gak ada. Itu semua karena kita terlalu boros. Harusnya begitu gaji masuk, jangan langsung belanja. Sisihkan dulu untuk tabungan dan investasi. Bayar dulu untuk masa depan, baru sisanya untuk hidupmu yang sekarang. Ingat, investasi itu bukan cuma buat orang kaya. Justru investasi itu cara supaya kamu bisa jadi kaya secara pelan-pelan tapi pasti. Jadi, mulai sekarang ubah pola pikir. Gaji bukan buat dihabiskan. Gaji itu amunisi. Kamu bisa pakai buat beli barang, tapi bisa juga kamu pakai buat beli waktu di masa depan. Lewat tabungan, aset dan kebebasan finansial. Kamu mau terus kerja keras seumur hidup? Atau kamu mau uang kamu yang mulai kerja buat kamu? 3. Nggak punya rencana keuangan. Banyak orang rajin kerja, punya penghasilan tetap, kadang bahkan punya penghasilan sampingan. Tapi anehnya, nggak pernah tahu pasti uangnya dipakai buat apa. Banyak orang yang berpikiran, yang penting cukup buat hari ini, urusan besok ya lihat nanti. Itulah yang sering terjadi ketika kita hidup tanpa rencana keuangan. Awalnya sih kelihatan aman-aman aja, punya duit dipakai, ada kebutuhan langsung bayar, pengen jajan tinggal gesek. Tapi makin lama kamu baru sadar, kok gak pernah bisa nabung ya? Lebih parahnya lagi, kamu bingung sendiri waktu nyoba ngitung pengeluaran bulanan karena gak ada catatan. Semua ngalir kayak air dan habis kayak pasir di tangan. Dan disinilah masalah besarnya. Kamu kerja keras buat uang, tapi kamu sendiri gak pernah ngasih arah ke uangmu itu harus kemana. Ibarat naik mobil tapi gak tahu tujuan. Kamu bakal muter-muter, boros bensin, dan ujung-ujungnya kesal sendiri. Itu yang terjadi kalau kamu hidup tanpa tujuan, tanpa prioritas. Sementara orang yang kaya bukan karena mereka kerja lebih keras, tapi karena mereka tahu kemana uang mereka pergi. Mereka ngatur uang, bukan cuma cari uang. Mereka sadar setiap rupiah yang masuk harus punya tugas. Ada yang buat hidup hari ini, ada yang buat masa depan,
dan ada juga yang disiapkan untuk hal-hal tak terduga. Sayangnya, banyak orang tuh nganggap nyusun rencana keuangan itu ribet. Padahal enggak, kamu bisa mulai dari hal paling dasar, 50% buat kebutuhan pokok, 25% buat keinginan, 25% buat tabungan atau investasi. Kamu juga bisa pakai metode tanam atau aplikasi invest yang sekarang udah banyak banget. Yang penting kamu tahu uang kamu larinya kemana. Bukan cuma numpang lewat. Karena percayalah, kalau kamu nggak punya rencana buat uang, pasti akan ada orang lain yang punya rencana buat ngambil uang kamu. Seperti iklan, promo, dan diskon, itu semua ada karena sistem. Dan kalau kamu nggak punya sistem yang lebih kuat, kamu bakal jadi korban terus-menerus. Jadi daripada terus-terusan hidup reaktif, nunggu uang habis baru sadar. Lebih baik kamu jadi orang yang proaktif, yang bisa ngatur uang, bukan diatur uang. Karena kebebasan finansial itu bukan mimpi, itu soal kebiasaan. Dan semuanya dimulai dari satu hal kecil, yaitu punya rencana. 4. Malas upgrade skill. Kita sering banget ngeluh soal gaji kecil, kerjaan monoton, atau hidup yang gitu-gitu aja. Tapi di saat yang sama, kita juga sering banget malas belajar hal baru. Udah nyaman gini aja, aku gak punya waktu untuk belajar hal baru toh. Kerjaanku juga gak nuntut apa-apa. Dan tanpa sadar, kita kebentuk jadi pribadi yang stuck. Skill yang dipakai masih itu-itu aja. Dari tahun lalu, penghasilan juga segitu, gitu aja. Tapi herannya, ekspektasi hidup mau naik, mau lebih enak, mau lebih mapan, tapi gak mau ningkatin kapasitas diri. Gak bisa gitu men. Di dunia sekarang yang berubah, bukan cuman teknologi, tapi juga nilai kamu di pasar kerja. Kalau skill kamu biasa-biasa aja, kamu bakal kegilas. Ingat, kalau dulu kita bisa kerjakan pekerjaan kita sendiri, sekarang bisa diganti AI tools, otomatis, atau orang lain yang lebih cepat adaptasi. Sementara kamu masih ngerasa aman di zona nyaman yang ternyata makin sempit. Faktanya penghasilan kamu jarang naik. Kalau skill kamu nggak ikut naik, kamu nggak bisa ngarepin gaji nambah. Cuma karena umur nambah. Dan kamu juga nggak bisa terus ngandelin kerja keras. Tapi kerja cerdas. Karena kerja cerdas bisa ngasih hasil yang lebih besar. Orang-orang yang bisa berkembang bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling mau belajar. Mereka rela sisihin waktu buat ikut kelas, baca buku, nonton video edukasi, atau nyoba hal baru yang bisa ningkatin nilai jual mereka. Dan kabar baiknya, belajar sekarang gak harus mahal. Ada ratusan sumber gratis di internet, tinggal butuh kemauan. Tapi, ya, itu tadi seringkali kita keburu nyerah. Ngerasa belajar itu capek, gak ada hasilnya, atau merasa gak cocok. Padahal, kalau kamu sadar setiap skill baru sama dengan potensi pemasukan baru. Mau itu desain new list, public speaking, data, coding, jualan atau marketing, semua itu aset. Dan makin banyak skill, kamu makin fleksibel, hidup, kamu makin luas, peluang, kamu bisa naik gaji, pindah kerjaan, dapat proyek sampingan, atau bahkan bangun usaha sendiri. Tapi semua itu gak akan kejadian kalau kamu cuma duduk. Nunggu kesempatan datang tanpa pernah mempersiapkan diri. Ingat kata Cak Lontong, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Karena ketika kamu punya skill, kamu gak cuma jadi penonton, tetapi kamu jadi pemain utama yang bisa ngatur arah. Dan itu mahal banget nilainya. Di antara semua kebiasaan buruk soal keuangan, yang paling banyak jatuh korban adalah ini. Percaya, jalan pintas, dan uang cepat, seperti korupsi dan ngopet. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka yang instan. Kita pengen hasil gede, tapi nggak mau ngelewatin proses panjang.
pengen cepet kaya, tapi nggak mau repot belajar, nggak mau sabar nunggu, dan nggak mau kerja keras secara konsisten. Akhirnya apa? Ketika ada tawaran yang bunyinya modal kecil untung besar, mata langsung berbinar. Pas lihat teman beli kripto dan dengar bisa dapat 50 juta sehari dari bisnis yang gak jelas, bentuknya langsung transfer. Atau yang sekarang makin banyak judi online yang katanya sekali spin bisa dapat cuan. Padahal ya, kamu juga tahu ujungnya kemana. Yang dapat untung cuma segelintir, yang rugi ratusan ribu orang. Tapi karena kita kejar sensasi, dapat banyak dengan cepat, logika jadi mati. Resiko dilupain, dan ketika uang hilang, kita nyalahin nasib. Padahal dari awal keputusan kita udah gak sehat. Ini bukan cuma soal uang, ini soal mentalitas. Karena kalau kamu terbiasa cari jalan pintas, kamu akan susah sabar dalam proses panjang yang sebenarnya bisa ngasih hasil nyata. Kamu gak akan bisa nabung 500 ribu per bulan selama 2 tahun. Tapi kamu bisa buang 5 juta dalam 1 malam demi kesempatan menang besar. Itu goblok banget. Goblok ya, tak mikir ya anjing. Realitanya, gak ada kesuksesan finansial yang dibangun dalam semalam. Semua butuh proses. Dan proses itu gak selalu seru. Kadang membosankan, kadang lama banget kelihatannya. Tapi justru di situ kekuatannya. Siapa yang bisa konsisten di jalan yang benar, dia yang akan finish duluan. Mereka yang hari ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi rajin nabung, pelan-pelan invest, terus belajar. Mereka yang akan punya pondasi finansial kuat di usia 30-an, bahkan 40-an. Sementara mereka yang duluan flexing, duluan cari sensasi, biasanya juga duluan tenggelam. Jadi mulai sekarang, stop nyari uang cepat dan mulai bangun uang lambat yang pasti yang kamu kontrol, yang kamu ngerti. Karena uang yang datang pelan-pelan tapi stabil akan jauh lebih kuat daripada uang yang datang meledak lalu hilang dalam sekejap. Nah, itu tadi 5 kebiasaan yang diam-diam bikin banyak orang susah kaya, bukan karena nasib, bukan karena kurang rezeki, tapi karena pola pikir dan kebiasaan buruk. Dan jika teman-teman berkenan, Hani minta tolong nih, bantu support channel ini, supaya Hani makin semangat. Next, kita bahas apa ya? Ada yang punya pendapat? Kalau ada komen ya. Terima kasih.